banyak keluhan masyarakat beras Bulog yang kualitas bagus tersebut tidak ada di pasaran. Jadi beras Bulog ini di-repacking yang dikasih pewarna dan kemudian di-bleaching dan dikasih bau seolah-olah adalah pandan wangi. Beras lokal ini langka dan semenjak turunnya beras Bulog, jadi masuklah harga pasaran. Praktik curang beras Bulog yang dikemas ulang ternyata menyebar di beberapa lokasi di Banten. Sebuah gudang beras di Kecamatan Kasemen, Kota Serang juga digerebek Satgas Pangan Banten setelah didapati mengemas ulang beras Bulog. Di gudang beras ini, para pelaku mengemas ulang 1 karung beras Bulog ukuran 50 kg menjadi 2 karung beras premium ukuran 25 kg. Ratusan karung beras ini kemudian diamankan sebagai barang bukti. Praktik kemas ulang beras Bulog juga ditemukan di sebuah penggilingan padi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Di lokasi ini, Satgas Pangan Banten mendapati ratusan karung beras Bulog yang siap dikemas ulang. Satgas kemudian memasang garis polisi untuk mengamankan barang bukti. Dari beberapa lokasi kejadian, beragam modus dilakukan para pelaku dalam menyalahgunakan beras Bulog. Jadi beras Bulog ini di-repacking dari beras premium menjadi beras medium, seolah-olah dia adalah beras rojo lele atau mungkin beras pandan wangi yang dikasih pewarna dan kemudian di-bleaching dan dikasih bau seolah-olah adalah pandan wangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya pembelokan DO. Jadi ketika Bulog ini punya rekanan untuk distribusi barang, barangnya nggak sampai di tempat, tetapi nyampe di tempat orang lain. Dan yang terakhir adalah seolah-olah beras-beras ini adalah beras-beras yang berasal dari penggilingan-penggilingan padi. Sehingga terjadi adanya kecurangan-kecurangan dan monopoli dagang, yang mana saya sebagai distributor beras, tapi saya juga memiliki toko beras, pun juga saya memiliki lapak-lapak beras yang ada di pasar. Sehingga keuntungan saya menjadi satu. Lantas, dari mana kemasan karung beras didapat? Ada yang bikin sendiri, ada juga yang pesan di Jakarta sesuai dengan pesanan konsumen. Misalnya konsumen pengen beras rojo lele, kemudian dikemas dengan beras rojo lele. Konsumen pengen beras pandan wangi, ya dikemas dengan beras pandan wangi, seperti itu. Ada belasan merek terkenal ya. Di antaranya ada rojo lele, ada PS, ada pandan wangi, dan selanjutnya ada IR dan seterusnya. Merek-merek yang terkenal dan sangat dikenal oleh masyarakat di pasaran utamanya. Lalu dari mana para pedagang mendapat beras Bulog? Dan dijual kemana saja beras premium palsu ini? Jadi masing-masing wilayah itu ada RPK namanya, Ruang Pangan Kita. Dan distributor beras di masing-masing wilayah yang dibagi masing-masing, misalnya di Serang Kabupaten, di Cilegon, di Pandeglang, dan Lebak, seperti itu. Masing-masing tempat ada distributornya. Kebanyakan dia dilempar di pasar, ada juga yang ada di pasar, beberapa pasar yang di masing-masing wilayah. Ada juga yang didistribusikan di toko-toko kembali, dan ada juga konsumen yang langsung datang ke gudang atau ke toko yang menyediakan beras tersebut.
Ya, kita berhasil mengamankan diantaranya ya ini untuk yang ini merupakan beras yang sudah hasil repacking maupun dengan pengoplosan. Ini sudah menjadi beras premium. Salah Contohnya ini, Pak, satunya beras SB, beras PL. Nah, ini sudah merupakan hasil repacking maupun hasil oplos.